Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Kepala UPTSD Negeri Sawantar II, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPTSD Negeri Sawantar II. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita bisa bertatap muka di kegiatan diseminasi secara daring, nggih, dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Langsung saja, nggih, Bapak Ibu. Untuk susunan kegiatan hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga pelaksanaan diseminasi, dan yang keempat penutup. Untuk yang pertama, monggo Bapak Supriyono selaku Kepala UPTS di Negeri Sawantar II untuk memberikan sambutan. Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Marita Wulansari SPD selaku CGP Angkatan 11 tepatnya di kelas B. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Sawantar II. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita bisa berkumpul rapat biarpun hanya tatap maya. Semoga kita tansah diberi dan dilindungi dan selalu diberi kesehatan. Selawat serta salam kita aturkan kejujuran kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, hari ini Bu Marita Wulansari SPD akan mendiseminasikan yaitu berkaitan dengan topik yaitu budaya positif. Dengan adanya diseminasi ini, saya berharap utamanya pada siswa nanti di situ ada terjadi pembiasaan, diantaranya adalah penerapan keyakinan, ada hal-hal yang positif. Terus untuk guru di situ semoga nanti meningkatnya pemahaman guru berkaitan dengan budaya positif. Karena di dalam budaya positif itu adalah ada nilai-nilai, ada keyakinan, ada kebiasaan-kebiasaan yang itu semua harus Bu Marita Wulansari dalam mendiseminasikan budaya positif berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya, dan semoga kegiatan hari ini lancar hingga selesai. Amin. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Jelas Mbak Reta? Jelas Bu Reta? Ya, terima kasih. Eh, Baik, saya akan memulai untuk diseminasi hari ini. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pemahaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Marita Wulansari, CGP Angkatan 11, kelas 11B, Kabupaten Blitar, dari UPTSD Negeri Sawantar II. Di sini saya akan mendiseminasikan, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
Nah, selamat datang para guru hebat. Jadi yang berada di ruang Zoom ini adalah guru hebat semuanya. Termasuk Pak Stiono juga guru hebat ini. Guru dan kepala sekolah hebat saya ini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum saya mulai, saya meminta untuk Bapak Ibu guru semuanya untuk yuk senyum 30 detik saja. Tidak sampai 30 detik, 15 detik saja nggak apa-apa. Biar terlihat hari ini perasaannya gembira. Nggak senyum ya? Monggo. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pertanyaan pemantik kita hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menjawab dari salah satu pertanyaan di sini, yaitu yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa raise hand ya. Dinten, monggo. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin Pak Bagas bisa menjawab pertanyaan dari saya, pertanyaan pemantik dari saya. Bisa, Bu. Tergantung hukumannya apa dulu. Oh gitu. Apa? Anu, Contohnya bagaimana Pak? maaf, Bu. Apa, Bu? Dari pertanyaan pemantik yang pertama itu kan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu eh, contohnya apa gitu? Tergantung kasusnya apa begitu? Tergantung kasusnya apa yang diberikan kepada siswanya, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk yang kedua, Bu Wiwi, mungkin dari pemantik pertanyaan pemantik yang kedua, Apa Bu, pertanyaannya? apakah memaafkan murid ketika melakukan kesalahan adalah benar? Mungkin dicari salahnya apa dulu Bu? Jadi kalau misalnya kesalahannya terlalu fatal tidak bisa dimaafkan gitu, Bu. Ya bisa, bisa sih. Bisa Bu, bisa. Kita harus saling memaafkan deh. Ya, berarti Ya, kita oke. sebagai guru juga harus pemaaf ya, Bu, jika Iya, murid-murid itu melakukan kesalahan. Benar berarti, Bu, ya. ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain saged menjawab untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu apakah dengan memberikan penghargaan anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Pak Edi, sepertinya mau menjawab itu. Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab untuk pertanyaan pemantik kita hari ini yang ketiga, yaitu apakah dengan memberikan penghargaan anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bagaimana? saya bisa saja, Bu. Pripun Pak Edi? Pripun Pak Edi? Saya bisa saja, Bu. Menurut saya bisa saja. Saya saja. Dengan Ya. dengan memberikan penghargaan anak itu lebih semangat dalam belajar. Jadi boleh nggih Pak kalau misalnya kita memberikan hadiah seperti itu nggih untuk tujuan memotivasi belajar anak nggih. Baik, terima kasih Pak Edi. Jawabannya sangat menginspirasi ya. Ternyata kita juga memberi penghargaan kepada murid-murid.
meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, untuk selanjutnya, konsep utama modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini ada beberapa poin dari konsep utama modul 1.4 budaya positif. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, empat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol institusi, dan yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apakah di tempatnya Bapak Ibu jelas di sini PPT saya? Oke, saya lanjutkan ya. Pembelajar dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tahu ya, itu simbol dari apa, yaitu profil pelajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan nalar kritis. Nah, di sini bersama-sama kita akan membahas tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu hal yang dilakukan, hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan kita, cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk kesadaran memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dia ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada 5 kebutuhan manusia, di situ ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan cinta dan kasih sayang termasuk dalam kebutuhan psikologis. Anak memiliki kebutuhan dasar cinta, kasih sayang, dan rasa diterima yang tinggi karena ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, di mana merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru, dan menarik serta suka untuk mencoba-coba. Anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa, kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan pada diri seseorang dilakukan secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 poin. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, peserta didik menerapkan disiplin karena takut akan hukuman. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik. Ini contoh dari ekstrinsik nih ya, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu mendapatkan hadiah. Tadi Pak Edi juga sudah menjawab pertanyaan pemantiknya terkait ini, yaitu mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Di sini peserta didik menerapkan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi contohnya jika anak itu akan termotivasi jika guru-gurunya ikut memberikan reward atau penghargaan. Jadi dia itu termotivasi. Contohnya
Nanti kalau nilai saya 100, pasti dapat hadiah dari bu guru, seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik menerapkan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal tersebut termasuk motivasi intrinsik. Nah, di sini menurut Bapak Ibu sekalian, yang cocok dan yang baik itu yang poin di mana, Bapak Ibu? Dari ketiga itu, yang perlu ditingkatkan dari dalam diri anak-anak. Gimana, Bapak Ibu? Bisa di-unmute? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, lanjut mawon Bu. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Hukuman itu terasa lebih menyakitkan, tidak nyaman, memaksa peserta didik takut, menyembunyikan kesalahan, dan menjadi rendah diri. Untuk penghargaannya tidak efektif untuk siswa, karena dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya, penguatan jangka pendek. Adanya monitoring berkelanjutan, peserta didik menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Peserta didik bertanggung jawab pada perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Menghormati diri dan orang lain, peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan serta memegang kontrol atas dirinya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa itu restitusi. Nah, saya akan menambahkan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini salah satu contoh segitiga restitusi yang dimana di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi, untuk membuat anak yang merasa gagal itu karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi, di situ guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu contohnya. Nah, di sini kegiatan validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada murid seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Nah, disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan murid tersebut dan membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Contoh guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok lagi? Kegiatan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini contoh pertanyaannya yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu.
Nah, itu termasuk ketiga kegiatan ini adalah kegiatan restitusi. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ada stimulus respon, yaitu yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik atau hati, anak membenci kedisiplinan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu yaitu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini, di akhir nanti akan saya perlihatkan tentang video demonstrasi kontekstual saya tentang budaya positif. Tapi saya lanjut dulu, nggih, karena ini videonya lumayan agak lama, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih di situ, nggih? Masih. Ya, ini akan saya tampilkan nanti di akhir, nggih. Masih satu lagi. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, peraturan versus keyakinan kelas. Kalau peraturan merupakan tatanan berasal dari luar diri individu, bersifat memaksa, sesuatu yang harus ditaati. Akan tetapi jika keyakinan kelas merupakan kepercayaan, kepastian serta ketentuan, mengacu dari dalam diri individu. Kepercayaan yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang diyakini. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Jangan berlari di kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, bertanggung jawab, menghormati orang lain, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, dan menghargai. Saling membantu satu sama lain, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan saya membuat keyakinan kelas di kelas, nggih. Nah, ini foto-foto kegiatan kelas saya ketika membuat pohon keyakinan. Seperti ini. Nah, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari presentasi saya hari ini. Oke, Bu Reta, mungkin saya bertanya, bagaimana untuk mengakomodir anak yang diam, tidak mengeluarkan unek-uneknya berkaitan dengan keyakinan kelas, bagaimana mendorong anak itu supaya mau ikut urun rembuk berkaitan dengan keyakinan kelas, Pripun? Saya memberikan tahap restitusi tadi, Pak. Jadi saya mendekati anak terlebih dahulu. Apa masalahnya dia? Mungkin tidak langsung floor di depan teman-temannya, mungkin dengan pertemuan secara individual seperti itu, Pak. Nanti akan saya tanyakan kenapa kok diam di kelas, terus tidak mau menyampaikan pendapatnya tentang misalnya contoh saat membuat keyakinan kelas seperti itu. Dari pengalaman saya kemarin memang ada beberapa yang kurang aktif dan mungkin nggih,
anaknya itu tergolong pendiam dan tidak. Jadi ketika saya memberikan tugas, ya dikerjakan, tapi tidak aktif anaknya. Nah, itu saya memberikan motivasi untuk dia itu dengan cara menanyakan apa permasalahannya dan mungkin dia lebih bisa kalau restitusi itu kan dia punya masalah dan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Seperti itu kan, Pak. Jadinya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti tadi yang saya jelaskan seperti tadi dan mungkin anaknya juga sekarang pun kalau misalnya saya beri stimulus pertanyaan apa gitu, sudah mulai bisa menjawab sendiri dan saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan memberikan ide-idenya sendiri untuk membuat keyakinan kelas. Nggih, terima kasih Mbak Reta. Apalagi sekarang kan kurikulum kita memadai ya Pak Bu Reta nggih, asesmen awal nggih, dimulai Oke, tanah baru, dimulai dari materi, konten itu kan saya betul yakin sekali, Pak. Oke. sudah terpetakan anak ini yang modelnya perlu disenggol untuk bicara, perlu didekati. Saya kira ya terima kasih Bu Reta, sudah sangat jelas. Oke. Jadi harus dipetakan dulu. Oke, terima kasih Pak Pri. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Halo Bu, halo, saya Bu. Ya, Saya mau bertanya, mengapa pemberian hadiah atau penghargaan kepada siswa tidak efektif? jenengan kalau menurut jenengan tadi bisa nggih Pak? Tadi Pak Edi sakit nggih? Jawab nggih. Halo Pak Edi. Iya, Bu. Berarti penting ya tadi ya soal reward atau penghargaan bagi anak tadi nggih. Iya. Nah, mengapa pemberian hadiah atau penghargaan kepada siswa tidak efektif? Karena tidak dalam diri sendiri, tidak dalam diri siswa itu sendiri, Pak. Maksudnya gimana, Bu? Pasti pertanyaan seperti itu ya. Iya. Karena misal gini, anak datang tepat waktu, tapi dalam hatinya saya harus datang tepat waktu karena ingin dipuji oleh Pak Bagas, misalnya seperti itu. Terus menyelesaikan tugas karena ingin hadiah. Nah, itu termasuk bukan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Gitu, Pak. Individu ya termasuknya. Ya, itu ekstrinsik, Pak. Kalau bisa itu Oh, ekstrinsik yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Jadi misalnya ini, gini. saya punya tanggung jawab untuk sekolah datang tepat waktu seperti itu, Pak. Oh, Itu intrinsik. terima kasih sudah mulai jelas saya Bu. Ilmu Bisa. baru. Mungkin bisa sampai sedikit Bu Reta. Ya, Jadi yang penghargaan atau hadiah kepada anak itu akan bagi yang mendapatkan hadiah juga tadi akhirnya wes pokoknya aku akan dapat, tapi juga berimbas ke yang lain. Jika sing tidak mendapatkan penghargaan itu akan semakin Iya, semakin hilang dalam kelas itu semakin down kalau gitu, Pak. Karena kan hanya itu aja gitu anak-anaknya yang mendapatkan reward atau penghargaan. Karena lebih motivasinya kan di situ. Begitu. Mungkin Bagaimana reward Pak perlu Bagas? diberikan kepada semua siswa. Ya Bagaimana Bu, Ibu Dani? sudah saya jelas terima kasih atas penjelasannya. Mungkin reward itu bisa diberikan kepada semua siswa. Jadi mungkin kategori siswa berprestasi atau mungkin siswa teraktif atau bagaimana. Jadi reward itu tidak harus berupa barang, mungkin pujian, tanda jempol, atau mungkin dikasih reward berupa terus pin apa gitu, mungkin bisa ya Bu. Bisa. Terima kasih jawabannya Bu. Oke, terima Bapak. kasih Bu. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Dani atas tanggapannya. Monggo mungkin satu Sama-sama.
pertanyaan lagi? Apa Pak Edi ingin menanggapi atau menambah? Monggo saged Pak Edi. Napa Pak Anang? Jadi intinya begini Bu Rita ya. Nggih. Untuk pemberian penghargaan itu memang tidak boleh karena ya itu dijadikan sebuah pembiasaan gitu ya. Iya, tidak Dan efektif kalau dijadikan pembiasaan, Pak. Karena ya mungkin bagi anak yang standar motivasinya jauh lebih rendah, mungkin karena akan semakin semakin turun, semakin down seperti yang dijelaskan Bapak seperti tadi, Pak. Seperti itu. oh, ya, 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 paham Bu Rita ya. Karena saya sendiri Makanya, juga pernah seperti itu waktu di murid yang sekarang kelas 4 muridnya Budia itu saya pernah satu anak memang dia termotivasi sekali. Jadi padahal cuma waktu itu saya beri reward pensil itu loh Pak. Pensil itu saya beri reward. Pokoknya yang tepat waktu mengerjakan tugas nanti akan saya berikan hadiah seperti itu. Nah, ternyata setelah ikut CGP ini tuh saya jadi tahu ternyata reward dalam bentuk barang itu justru malah membuat siswa yang di bawahnya, maksudnya yang motivasinya rendah, itu malah tambah turun, tambah dia down gitu anaknya jadinya. Seperti itu. iya, iya, Ini Bu Pak Rita. Adi punya pengalaman yang menarik lagi mengenai reward buat anak-anak. Pernah bagaimana? Pernah ya dulu di kelas 6 itu ada anak yang cerdas ya Bu ya. Dia itu setiap saya beri tugas selalu dikerjakan dan selesainya terlebih dahulu daripada anak-anak yang lain. Jadi hadiah dari saya itu sebuah bentuk uang. Jadi Oh, justru pakai setiap uang ya, Pak? ya setiap saya beri tugas selalu mengerjakan eh, dengan tepat, pekerjaannya juga baik. Jadi eh, selalu disiplin dalam mengerjakan tugasnya itu. Tapi kenyataannya semua itu em, tidak boleh Bu ya untuk di kurikulum Merdeka ini. Sebetulnya bukannya tidak boleh, Pak. Anu masih tidak efektif kalau saya Ya, katakan tadi jadi sudah benar menjadi Bu Dani sebuah tadi bilang reward tidak tidak harus menjadi untuk sebuah barang. kesadaran diri ya Bu ya, Nggih, bahwa itu kalau bisa itu adalah anak itu sebuah dari kesadaran diri tugas sendiri, mengerjakan tugas dengan baik dan ditugaskan tepat waktu tanpa itu dari adanya dalam diri mereka ya sendiri. adanya Begitu. hadiah ya, ya. Ya, makasih Bu. Nggih. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan. Apa Bu Wiwi ingin menanggapi lagi? Monggo Bu Wiwi. Ini biasanya kalau kelas 1 itu banyak sekali kasus-kasusnya. Kasus menarik maksudnya. Sebenarnya, maju bener Pak. Apa untuk pemberian reward itu nggak boleh. Saya tahunya juga belajar di sini. Dulunya saya juga suka memberikan reward ke anak-anak. Gitu. Seandainya anak itu dapat 100, saya selalu kasih reward. Nah, ternyata itu salah. Itu apa ya? Ada di dalam anak itu hanya sesaat. Ya, dia menang karena dapat reward gitu. Jangkanya pendek lah intinya seperti itu. Jangkanya pendek bukan jangka panjang. Jadi untuk pembentukan karakter ke anak apabila langsung dikasih reward itu
kurang efektif. Gitu. Ya, kurang efektif nih, Bu. Ya, ini eh sampun Bu Bibi. Sampun, sampun. Nggih. Ini coba saya share screen tentang demonstrasi kontekstual saya mengenai restitusi nggih. Coba saya share screen. Bisa napa mboten niki? Bisa terlihat? Bisa. Nah, itu di situ di tengah itu ada anak yang mencontek temannya. Videonya tidak ada suaranya ya, Bu? Tidak terdengar toh suaranya Bu Dani? Tidak Tidak. terdengar Bu suaranya. Tidak ada Tidak ada suaranya. suara.
Nggih. Mungkin ini aplikasinya tidak mendukung mungkin ya, Bu. Mohon maaf. Nggih, nggak apa-apa. Kan saya percepat, saya coba speakernya kok nggak bisa. Nah, jadi kesimpulannya dari segitiga restitusi yang saya lakukan itu yaitu menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya tercipta budaya positif. Seperti itu. Saya stop share-nya dulu. Nah, itu tadi kegiatan saya dalam melakukan segitiga restitusi dan juga membuat keyakinan kelas. Dan mungkin dari Bapak Supriyono sakit menambahkan dari apa yang sudah saya paparkan hari ini, Pak. Nggih, terima kasih Bu Reta. Banyak hal yang kita lakukan bukan salah tapi kurang pas. Apalagi kurikulum yang sekarang ini, saya yakin Bapak Ibu guru dalam hatinya itu merasa banyak hal yang keliru. Makanya segera insaf dan kembali ke jalan yang benar. aturnya Gus Rizal seperti itu. Jadi Segera tobat nih, Pak. hanya banyak hal yang ngapunten dari kurikulum yang sebelumnya memang seperti itu, dan ini kurikulum sekarang sudah mewadahi. Intinya bahwa pendidikan itu menghamba kepada siswa. Jadi menghamba dalam hal kebutuhan anak itu menjadi prioritas utama, bukan menghamba kepada makhluk terhadap Sang Pencipta. Itu saja, terima kasih Bu Reta. Semoga kegiatan ini betul-betul kegiatan yang materi atau topik yang betul-betul bermakna. Intinya nanti supaya anak didik kita betul-betul bisa menjadi anak yang mempunyai keyakinan yang kritis, terus tanggung jawab, terus penuh penghargaan untuk menghargai orang lain. Itu saja, terima kasih. Monggo, Reta. Suaranya Bu Reta belum dibuka. Oh iya, Pak, maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih, Pak Pri. Eh, sudah mengingatkan saya sebagai guru juga yang tadinya saya pikir itu kalau kasih reward ke murid itu nanti yang lain juga akan termotivasi, tapi pada kenyataannya ternyata malah justru yang semakin termotivasi karena itu semakin mendapatkan banyak reward, tapi yang enggak ya enggak, jadi enggak dapat.
Mungkin saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain, nggih, tentang apa yang sudah saya paparkan hari ini. Mungkin dari Pak Edi, Bu Dian Isna, atau yang lain, monggo. Bu Dani, Bu Wiwi, monggo. Karena juga waktu juga masih panjang. Monggo kita sharing-sharing, berkolaborasi, atau ingin menceritakan bagaimana keadaan kelas yang Bapak Ibu pegang sekarang ini, atau mungkin dari PJOK, nggih, PJOK, murid-murid anak-anak itu bagaimana, seperti itu. Monggo bisa raise hand atau langsung. Bu Marita Monggo, mungkin sharing deh. nggih, sharing, monggo. Saya kan ya belum ikut CGP. Nah, berarti selama ini kan saya mungkin keliru memberikan reward ke anak, baik itu entah memberikan permen atau entah itu memberikan jempol ataupun yang bagaimana. Mungkin kurang pas kalau di kurikulum yang sekarang. Berarti yang betul itu kira-kira bagaimana untuk nanti saya terapkan di kelas sesuai dengan kurikulum yang sekarang itu bagaimana, Bu? Ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi, Bu Dani, kita harus membangun dari segi intrinsiknya, yaitu bagaimana kita memberikan tanggung jawab dan juga memunculkan motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Ya, contohnya tadi itu, bagaimana cara berpikirnya tidak saya harus datang tepat waktu biar dipuji orang lain, tidak seperti itu. Tapi memang saya harus datang tepat waktu karena itu sudah tanggung jawab. Dan mungkin teman-teman saya akan mencontoh saya ketika saya akan datang lebih awal seperti itu. Nah, itu berarti kan sudah tanggung jawab kita. Berarti kita kan harus memberikan contoh terlebih dahulu. Dari segi gurunya dulu memberikan contoh. Seperti itu, Bu Dani. Saya sendiri Berarti juga masih sulit ini memberikan contoh. apalagi gurunya telatan. Betul. Berarti berarti motivasi itu diberikan ke anak setiap hari, setiap saat tanpa ada jeda. Dalam artian membina kudu nih, membina kudu dimotivasi gitu ya agar tertanam ke anak. Wah, setiap Bu Dani bilang ini berarti harus saya terapkan di dalam dirinya gitu nggih. Nggih, tapi selain itu juga gurunya harus memberikan contoh dulu, Bu Ya, Dani. guru sebagai Nggih. contoh itu loh yang sulit. Dan sejauh ini masih susah, nggih. Termasuk saya sendiri juga susah. Sulit. Ketawanya kelihatan jujur. Jujur nih Pak, jujur tapi nggak ajur. Seperti itu. Saya Karena mohon maaf Bu Pak. kita Berita. kita bisa memotivasi anak, kamu harus ini ya, kita harus bisa tepat waktu, tapi kan kita sendiri masih susah untuk memberikan contoh. Setidaknya kita tidak share dari mulut tapi dari tindakan kita seperti itu. Nah, di Nah, situ yang menurut saya juga susah gitu loh. ya tindakan gurunya, guru sebagai model. Gengge. Kita bisa kalau, nak, jangan terlambat, nak, harus tepat waktu mengerjakan tugas. Tapi gurunya sendiri kan belum bisa kasih contoh, gitu maksud saya. Jadinya masuk kelas masih telat. Betul. Telat yang Bagaimana penting. Pak Edi? Ya, Nggih, jadi terima kasih Bu Rita. kita itu harus selalu memiliki keyakinan diri sendiri ya, Bu, untuk melakukan Enggak. tugas apapun. Nah, Ya. ya tidak peduli betapa sulitnya tugas itu, jadi kita ya harus berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Itu ya, Bu. Iya, biar jadi pembiasaan, Pak. Nanti kalau sudah Iya, terbiasa, memang awal-awalnya susah. Nanti anak-anak kalau sudah terbiasa bisa. iya. Saya juga belajar. Makanya berkolaborasi ini. Sama-sama belajar ya Bu. Betul. Belajar sepanjang hayat. Ya, pembelajar sepanjang hayat. Sepertinya Bu Dian Isna mau menambahkan loh, Bu Dian Isna ini. Ya, Bu Isna itu sepertinya mau berpendapat itu atau memberi masukan. Monggo Bu. Ini sharing ini, kolaborasi nih Bu. Loh, kok diam saja? Bu Wiwi, monggo. Ya, ini mengenai budaya positif ya Bu. Jadi budaya positif
itu guru diharapkan itu mampu menuntun murid agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu saja mengenai budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi sudah menambahkan. Dan mungkin dari saya sendiri juga sadar kalau ternyata ikut CGP ini banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang sudah saya dapat. Padahal ini masih modul berapa ini Bu Wiwi? Modul 2 nggih? 2.1. Nggih. Masuk modul 2 ini ternyata banyak sekali yang masih belum saya Betul. tahu Betul. dan Kita pengalamannya mendapatkan juga banyak banyak. ilmu ternyata ya. Nggih. Selain itu ada ternyata hal yang sering kita lakukan di sekolah pun terkadang malah justru salah, justru kurang Ya. efektif. Seperti itu. Kadang-kadang kita itu, Bu, kita itu sudah melakukan, tapi nggak tahu namanya. Kayak menstabilkan, memvalidasi, itu. Iya, iya. Kadang-kadang kita Sebenarnya sudah sudah sering melakukan kita lakukan di sering, sekolah. tapi tidak tahu namanya apa. Tidak tahu menstabilkan gitu. Ternyata Ya. sudah kita lakukan, cuman belum tahu itu apa. Ya. Pak Edi, monggo Pak Edi. Banyak ya, Pak Edi sudah, kita Pak itu Edi sudah sepertinya melakukan. juga Dan sering ini. walaupun ada yang miskonsepsi, tapi yang tidak miss itu banyak ternyata. Cuma kita kurang tahu istilahnya aja. Nggih, kurang tahu istilahnya. Gitu. Nggih. Nggih, nggih. Pak Edi ingin menambahkan, monggo Pak Edi. Bu Reta mau tanya sedikit Bu Reta. Nggih. Ini tentang budaya positif bagi guru ya Bu Reta ya. Mungkin Bu Reta bisa memberikan contohnya cara membangun budaya positif di sekolah itu seperti apa gitu Bu. Nah, berikan 1 atau 2 contoh gitu aja Bu. Terima kasih Bu. Cara bagaimana Pak? Kurang jelas. Mungkin Bu Rita bisa memberikan contoh cara membangun budaya positif di sekolah. Ini utamanya untuk Bapak Ibu guru aja Bu. Oh, nggih. Ini yang mudah-mudah saja nggih Pak. Sebenarnya saya sendiri itu juga belajar karena pembiasaan itu bagi saya itu sangat sulit juga untuk dilakukan karena apa ya? Begini, contoh konkret saja yaitu tadi sudah kita bahas. Contoh konkret kita jam 7 sudah harus di sekolah nggih. Nah, otomatis kalau kita mempunyai tanggung jawab, merasa tanggung jawab, sikap intrinsik yang sudah kita bangun dari dalam diri kita sendiri untuk memanage waktu agar jam 7 kurang itu sudah ada di sekolah gitu. Itu sebenarnya kalau kita pintar dan bisa memanage waktu kan bisa ya Pak dilakukan jam 7 kurang itu pasti bisa. Namun pada kenyataannya kan masih susah. Nah, contoh konkretnya nggih, itu tadi kita berangkat lebih awal dan kita jangan jangan karena kita berangkat awal karena wah tak budal isuk lah nanti biar Pak Pri tahu saya sergap masuk sekolah lebih tepat waktu gitu. Tidak, itu namanya ekstrinsik Pak. Jadi yang saya maksud harus dari dalam diri sendiri bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan dan nanti karena kita sudah terbiasa akhirnya nanti berimbas pada mungkin teman-teman atau lebih spesifiknya ke anak-anak juga gitu. Jadi buat motivasi mereka juga, wah kalau Pak Edi boleh toko mesti pagi-pagi datang lebih awal. Nah, akhirnya anak-anak kan ikut berimbas ke anak-anak juga gitu. Itu contoh konkretnya.
Seperti itu. Jadi tidak kita itu datang tepat waktu karena agar dipuji gitu tidak, tapi dari tumbuh dari dalam dirinya sendiri seperti itu, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, mau menambah sedikit, Bu, terkait Iya. kedatangan saya ya. Ya mungkin saya sering terlambat sekolah. Tapi sebenarnya itu dalam hati saya juga tidak ingin, Bu, saya terlambat gitu. Ya, karena saya ada tugas yang lain yang harus benar-benar saya Betul. lakukan, laksanakan karena ya saya punya anak sekolah di kota ya, jadi tugas saya setiap hari mengantar. Jadi sebenarnya itu saya juga bangunnya sudah pagi. Mungkin dari anak saya mungkin bangunnya terlalu siang, jadinya saya mengikuti yang mengantarnya jadi siang. Mengikuti Tapi ritme anak dalam ya, Pak. ya dalam hati saya sebenarnya saya itu tidak ingin, Bu, saya terlambat gitu, tidak ingin. Nggak ingin saya itu setiap setiap berangkat terlambat itu tidak ingin. Jadi ya inginnya disiplin, selalu disiplin, berangkat tepat waktu, bisa tepat di sekolah dengan waktu yang tidak terlambat ya. Inginnya seperti itu. Ya mohon maaf, maaf Pak Pri, ini saya jujur saja. Yes. Sudah, Pak Edi? Sudah Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita berkolaborasi saja, Pak. Oke, saling mengingat. Ayo Pak Edi berangkat, ayo Pak Edi gitu ya, Pak ya. Tapi jangan karena Pak Pri loh ya. Kita berangkat pagi jangan karena Pak Pri. Tapi karena tanggung jawab. Mungkin saya menambah Bu Reta. Iya, monggo. Kan itu di samping kita membicarakan berkaitan dengan budaya positif, di situ kita sebagai ASN juga ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Awal Betul. kewajiban dan itu ada di dalamnya ada aturan di sana. Insya Allah, itu dijalankan, biarpun terpaksa akhirnya menjadi kebiasaan dan itu akhirnya tumbuh dari dirinya sendiri. Iya. Mohon kalau sudah, saya yakin kalau sudah aturan sudah ditepati itu bukan mikir dirinya sendiri. Saya mikir misalkan mikir anak, akhirnya mikir lembaga, akhirnya seperti itu. Jadi mungkin itu yaitu hal-hal sepele yang tidak usah terlalu muluk-muluk, hal sepele dulu yang kita rubah. Karena ngapunten, kalau bisa hal sepele yang berkaitan saya sebagai model atau role dari guru dari siswa. Jadi apa yang harus saya benahi adalah yang takut nanti dicontoh siswa. Tidak usah hal yang besar dulu, yang berkaitan dengan siswa dulu saja. Karena itu kalau sudah nanti menjadi kayak caranya, oh Bu Reta seperti itu aja tidak apa-apa, berarti saya juga tidak apa-apa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan siswa dulu aja yang kita misalkan satu sederhana saja. Kadang ya mohon maaf, kadang kita waktu awal belum bisa masuk ke kelas. Itu kan kadang hal-hal seperti itu. Anaknya sudah datang, Bu, anak-anak sudah siap. Hal sepele itu mungkin itu juga menjadi apa nggih? Menjadi pemikiran kita semua, apalagi Bapak Ibu. Itu saja Bu Reta. Ya, terima kasih Pak atas tambahan tanggapannya tadi. Semoga akan menjadi inspirasi kita, motivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kira demikian diseminasi dari saya. Mohon maaf jika kurang dari saya, dari kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu ya, rekodnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.